Baik, selamat siang untuk kita semua dan selamat siang untuk Bapak dosen. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan nama Ventres Talas, NIM 1703080012, jurusan Sosiologi, kelas A reguler sore, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada video kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial, yaitu membahas buku review yang ke-8 yang berjudul tentang Lembaga Nasional Penelitian Studi Ekonomi dan Sosial. Baik, kita akan masuk di penjelasannya, yaitu pertengahan tahun 1970-an, angka 1 juta pengangguran telah dianggap oleh hampir semua orang sebagai sangat tinggi, dan pandangan ini masih berlaku pada saat itu pemilihan umum 1979 ketika 1,2 juta adalah dasar dari slogan pemilihan buruh tidak kerja. Tetapi sejak saat itu pengangguran meningkat setiap tahun melampaui 3 juta pada tahun 1985, dan meskipun output sekali lagi tumbuh cukup kuat, tampaknya ada sedikit yang menunjukkan bahwa akan turun secara signifikan proyeksi jangka menengah oleh tim ekonomi terapan terkemuka. Telah pengangguran tinggal di 3 juta sampai 1990 dan seterusnya dalam acara tersebut setelah jangka waktu yang lama di mana penumpukan orang. Tahun pengangguran adalah salah satu 1/4 kali yang dialami pada tahun 1930-an. Pengangguran turun dengan cepat setelah 1986, dan pada akhirnya pada tahun 1989 telah jatuh di bawah 1,7 juta. Namun dengan musim semi tahun 1990, semua indikasi adalah bahwa tidak akan pergi jauh lebih ke bawah dan mungkin mulai bangkit lagi. Jika ini harus terbukti terjadi, titik bawah akan lebih tinggi dari puncak tahun 1970-an dan lebih dari 1 juta lebih besar dari yang ditemui sebelum itu. Di antara faktor-faktor yang membawa ayunan dari konservatif ke buruh selama Perang Dunia Kedua, banyak yang akan memberikan tempat yang tinggi untuk ketakutan akan kembalinya pengangguran yang terus-menerus dari tahun-tahun antar perang kurang dari 10% dan meningkat lebih dari 20% pada awal tahun 1930-an. Laporan resmi pemerintah koalisi masa perang tentang ketenagakerjaan kebijakan mengakui tanggung jawab pemerintah untuk mempertahankan tinggi dan tingkat pekerjaan yang stabil setelah perang, tetapi tidak menempatkan angka ini konsep pada tahun 1951 sebagai jawaban atas pertanyaan dari dan Dewan Ekonomi tentang apa yang dianggap pemerintah Inggris menjadi pekerjaan penuh itu, memberi 3% sebagai maksimum yang dapat ditanya dari pengangguran. Dalam acara tersebut selama 20 tahun ke depan, pengangguran yang sebenarnya biasanya berjalan jauh di bawah ini. Tidak hanya itu datang untuk menjadi dan diterima sebagai aksioma politik Inggris bahwa tidak ada pemerintah yang bertahan. Peningkatan pengangguran yang signifikan dan berkelanjutan sulit untuk angka-angka yang tepat pada pernyataan ini. Jika hanya karena cara menganggur diukur dan tingkat presentasi dihitung perubahan selama bertahap-tahap, tapi tentu saja kasus bahwa saran yang dibuat pada tahun 1960-an bahwa seperti dan kebijakan seperti itu berisiko menyebabkan 3 juta pengangguran sudah cukup untuk menolaknya dari tangan tidak ada pemerintah yang bisa bertahan hidup, sehingga dikatakan penemuan politik yang paling signifikan pada tahun 1980-an adalah bahwa tidak hanya pemerintah yang dapat bertahan hidup, tetapi mereka dapat dipilih kembali dengan meningkat mayoritas dan pengangguran mendekati juga 3 juta
dan masih meningkat meskipun sebagian besar kenaikan adalah konsekuensi dari kebijakan fiskal dan moneter pemerintah sendiri. Orang mungkin meragukan bahwa dimaksudkan ketika kebijakan itu diberlakukan. Memang benar bahwa pemerintah Thatcher adalah yang pertama sejak Perang Dunia Kedua secara eksplisit untuk menolak gagasan bahwa hal itu dapat pernyataan yang menyertai strategi moneter yang diadopsi menunjukkan keyakinan serikat pekerja menyesuaikan perilaku mereka dengan rezim baru akan menjadi kecil, tetapi jika tidak dimaksudkan, pemerintah cepat untuk menghargai bahwa pengangguran yang jauh lebih tinggi tidak hampir sama merusak elektoral seperti yang telah diyakini begitu lama dan merasa bahwa tidak ada kewajiban untuk mengikuti kebijakan konvensional tersebut sebagai peningkatan pengeluaran yang tekan oleh banyak ekonomi dan oleh oposisi demonstrasi praktis dan ketidakabsahan politik yang telah lama dipegang ajaran mendorong bahwa gagasan mungkin tidak pernah benar, ikut terus-menerus diulang tetapi tidak pernah diuji mengikuti kursi mayoritas untuk pengangguran masih dari ukuran 2,2 juta atau ajaran itu bisa saja benar dalam iklim sosial tahun-tahun rekonstruksi pasca perang, tetapi secara bertahap kehilangan kekuatannya sebagai standar meningkat dan kenangan depresi surut. Jika terlepas dari pengangguran yang tinggi, pendapatan real dari sebagian besar pria dan wanita yang tetap bekerja dipandang meningkat terus. Pada tahun 1980-an, minat mereka adalah menjaga hal-hal mungkin lebih besar daripada kekhawatiran mereka terhadap minoritas yang kurang beruntung. Apapun alasan kegagalan utamanya, ajaran hanya dapat mempertahankan kekuatannya selama publik percaya bahwa itu berada dalam kekuasaan pemerintah untuk mempengaruhi tingkat pekerjaan dan pengangguran. Mungkin perubahan sikap politik mencerminkan pengakuan publik dari kebenaran pernyataan pemerintah Thatcher bahwa itu tidak memiliki kekuatan, bahwa prinsip-prinsip manajemen permintaan diikuti selama lebih dari 1/4 abad oleh pemerintah, partai buruh dan konservatif telah selalu salah, sehingga pekerjaan penuh telah terjadi tidak karena tetapi terlepas dari upaya pemerintah untuk mencapainya. Atau itu mungkin bahwa perubahan telah terjadi dalam struktur atau keadaan ekonomi sehingga kebijakan yang pernah berkhasiat tidak lagi tepat. Perubahan-perubahan ini dalam persepsi tentang signifikan elektoral pengangguran dan dari kekuatan pemerintah untuk melakukan apa-apa tentang hal itu jika tidak terjadi membuat ini sangat yang baik. Untuk meninjau prospek untuk pekerjaan dan pengangguran di Inggris di tahun-tahun mendatang, untuk melakukan ini kami harus jelas memberikan pertimbangan untuk makroekonomi, pertanyaan kebijakan moneter dan fiskal, karena ini adalah orang-orang yang terus menerima perhatian paling besar dalam diskusi publik, tapi jaring telah dilemparkan lebih luas dan ada orang-orang yang menunjukkan keluar biasa kemajuan yang terjadi di komputer dan dalam penerapan teknologi mikroelektronik dalam segala bentuk yang sangat besar. Tidak lama kemudian tidak akan cukup pekerjaan untuk pergi bulat. Dan semakin banyak orang yang akan harus belajar untuk hidup tanpa pekerjaan ekonomi. Dengan cepat menghasilkan daftar panjang kandidat tambahan untuk menjelaskan 3 juta pengangguran selain dari pemerintah buruh terakhir dan Mr. Thatcher, ada perdagangan serikat pekerja, tunjangan pengangguran, pemakmuran baru yang artinya berwarna, imigran, pasar umum, persaingan dari negara-negara bergaji rendah seperti Taiwan atau Korea, persaingan dari upah tinggi dan produktivitas yang baik untuk tidak menolak kandidat kemanapun
dari tangan, tetapi untuk bermanfaat dan mencari dalam buku, dan lebih khusus lagi dalam jurnal baru-baru ini, apa bukti yang diterapkan ekonomi telah menemukan yang beruang pada berbagai penyebab atau penjelasan tentang pekerjaan dan pengangguran muncul di daftar. Ini terbukti lebih daripada yang saya berantisipasi. Tidak lebih cepat adalah bagian selesai daripada artikel baru, atau cukup sering sebuah buku muncul menempatkan dalam pekerjaan pertanyaan serius sampai sekarang dianggap definitif. Saya tidak membuat klaim telah membuat survei yang komprehensif. Daftar jurnal yang belum saya konsultasikan jauh lebih lama daripada daftar rekan atau satu posting 2 orang, dan saya punya waktu untuk masih kurang yang saya klaim telah selama ini. Dari sebagian kecil waktu terlibat dalam penelitian seperti saat ini dipahami di Departemen Ekonomi terbaik, untuk meminjam frasa yang digunakan oleh National Institute Economy Review. Saya telah ditulis bagi mereka dalam bisnis dan di tempat lain yang perlu mengambil pandangan situasi ekonomi umum dan prospek kebijakan pemerintah diambil dari banyak negara, tetapi ketika datang ke prospek fokus yang menarik adalah Inggris. Prospek Inggris tentu saja terkait erat dengan seluruh dunia dan terutama untuk ekonomi komuniti. Tapi seperti yang akan terlihat, saya berpikir bahwa pemerintah nasional akan terus menjalankan pengaruh ekonomi yang cukup besar. Pilihan sebagian tergantung pada manfaat ekonomi interfisik mereka dan sebagian pada kelayakan politik mereka. Dan ada saat-saat ketika dua partai Inggris sistem tampaknya telah membuat kebijakan ekonomi yang masuk akal. Hampir tidak mungkin lebih mudah untuk membawa keluar interaksi antara politik dan ekonomi untuk kasus yang saya kenal. Prancis dan Jerman. Pembaca, jika terbukti ada, akan dapat membuat penyesuaian, yaitu ditemukan oleh seorang ahli yang bernama David Watt, pernah bertanya pada saya pada awal 1970-an ketika pengangguran masih relatif rendah. Mengapa saya masih khawatir tentang konsekuensi pengangguran dari kebijakan yang berbeda jika jaminan sosial memadai? Baik, sekian dari video saya. Terima kasih. Selamat siang.